disekap memang sama HRD-nya itu ya, sekap memang. Sebenarnya saya tahu ya, sebenarnya saya tahu ini semua sekian kamu bilang gitu. Nah, yang penting sampean udah tahu teori, bisa bawa unit ya. Kalau pengalaman kerja itu bisa diatur sebenarnya masalah itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kandanang Engineering Channel. Salam sejahtera, sukses buat kita semua ya. Untuk kesempatan ini mumpung saya lagi standby ya, ini hari perdana saya masuk siang ya. Nah, saya ingin coba menjawab komentar ya, menanggapi salah satu komentar dari teman kita, yaitu mungkin dia ragu, dia tidak punya surat pengalaman kerja tapi dia mau berusaha scan. Ini dia bertanya ya pada saya ya. Pertanyaannya adalah, Bang Nanang mau tanya, apakah di perusahaan ada khusus alat untuk menseleksi pengalaman asli atau tidak, alias scan ya? Atau apakah perusahaan tempat kita melamar bisa saja langsung menghubungi perusahaan di saat surat pengalaman kerja kita? Oke, untuk kesempatan ini saya ingin coba menanggapi ya. Saya juga tidak tahu pasti ya, apakah ada alatnya atau tidak. Saya sedikit menanggapi dengan yang pernah pengalaman teman saya, pengalaman salah satu teman kita ya, dia pernah melamar di perusahaan dan akhirnya ketahuan. Nah, ini coba akan saya tanggapi ya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya, dan bagi yang belum subscribe masih baru bergabung di channel saya, diklik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja ke pokok pembicaraan ya. Oke lah, saya coba menjawab ya mengenai pertanyaan masalah scan ini ya. Masalah scan ini, ini saya cerita dulu sedikit. Ada pengalaman teman kita ya. Teman kita itu dia waktu itu membuat pengalaman scan ya. Meskipun dia sudah pernah bawa unit ya, sudah pernah bawa unit HD waktu itu, curi-curi lah, curi-curi dia pada waktu itu bisa bawa unit HD. Terus dia melamar di salah satu perusahaan ya, perusahaan ternama lah waktu itu. Saya nggak perlu sebutkan perusahaannya. Dia waktu itu melakukan seleksi berkas ya, berkasnya sudah masuk. Lolos, seleksi itu lolos dan ikut tes segala macam, semua tes itu lolos semua. Nah, lolos semua tes, dan terus pada waktu itu dalam pertengahan tes, masih habis MCU kalau nggak salah kata dia begitu. Terus HRD itu, tim rekrutmen itu sebenarnya tahu dari awal ya. Sebenarnya dia tahu dari awal bahwasanya itu pasti scan gitu loh. Tahu dari awal bahwasanya itu scan. Nah, dia tahunya mungkin ya, namanya juga HRD ya, namanya HRD ini kan dia punya channel antara perusahaan ini ke perusahaan ini, itu kan pasti pada kenal semua ya, mungkin entah tanya entah gimana ya kan. Nah, itu ada terdaftar nggak di sana yang sebenarnya, entah di Dharma Henwaka atau di mana itu ada terdaftar, itu bisa sebenarnya dia komunikasi. Ataupun dari segi apa itu, scanan kita itu walaupun seperti asli, mungkin dia kenal ya sama HRD-nya, tanya atau gimana. Nah, sebenarnya dia sudah tahu dari awal. Terus dia itu ingin menguji, karena mungkin perusahaan itu membutuhkan ya, ya diujikan. Nah, diuji pokoknya bisa semua sampai tamat praktek bisa semua. Dan pada waktu dia mau agreement ya, dia di situ tanya, di situ gagal lah di situ, dan gagalnya itu dihubungi dan disekap memang sama HRD-nya itu ya, disekap memang. Sebenarnya saya tahu ini semua sekian kamu bilang gitu, tapi tidak masalah, memang tidak dipermasalahkan sih. Itu baiknya HRD itu tidak dipermasalahkan ketidaklolosan dia ini karena scan itu gitu loh. Karena istilahnya scan kan pemalsuan, bisa juga kita kena hukum perdata lah ya, namanya pemalsuan ya kan. Nah, tapi dia membuat apa itu, bahasanya dia tidak lulus tes ini, itu aja dibikinnya tes praktek gitu loh. Nah, gitu. Sebenarnya dia jujur, HRD itu jujur, kamu sebenarnya palsu gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari perusahaannya sih. Kalau memang perusahaannya itu perusahaan elit ya, perusahaan elit itu kemungkinan lebih diseleksi benar-benar sama dia. Entah kita ini nama kita sudah di blacklist di perusahaan lain, itu kan ada semua HRD itu katanya ya, itu mereka punya link ya, punya link nama-nama karyawan yang sudah di blacklist gitu loh. Istilahnya yang sudah di blacklist dari PT ini, masuk kemana-mana itu sudah susah. Itu ada istilah seperti itu juga ada, Mas. Jadi kalau memang nama kita masih bagus ya, insya Allah masih dikasih dikasih peluang gitu loh. Sebenarnya banyak kok, sebenarnya
teman-teman di sini dari perusahaan-perusahaan itu mereka banyak yang pakai scan, terus terang jujur saja banyak yang pakai scan gitu. Cuman kan dari perusahaan itu juga mungkin lagi butuh ya, satu yang dia lagi butuh karyawan ya, terus dicobanya lagi lah itu kan, dicobanya dulu kan apakah memang ini benar-benar bisa bawa unit atau tidak gitu kan. Ada juga sih kadang orang bisa bawa unit tapi dia nggak punya pengalaman gitu loh, ada juga seperti itu, entah dia keluar dari perusahaan itu tidak meminta pengalaman kerja gitu, jadi dikasih kesempatan dulu untuk mengikuti tes selanjutnya kalau memang itu bisa ya sebenarnya nggak masalah, mungkin ya pura-pura aja dia yang tidak tahu kalau itu scan gitu loh. Banyak juga seperti itu Mas, jadi nggak usah ragu kalau seandainya Mas memang benar-benar bisa memancal, teman-teman semua benar-benar bisa memancal atau curi-curi ikut senior 1 malam 2 malam sampai 1 bulan atau gimana sampai itu bisa. Terus teorinya sampean bisa merasa mampu, dicoba saja gitu loh. Kalaupun nanti seandainya ketahuan itu sudah risiko gitu Mas ya, udah risiko. Tapi insya Allah selama ini belum pernah saya dengar orang yang pengalaman scan itu terus dipenjara itu kayaknya belum pernah saya dengar Mas. Paling ya itu terus digugurkan gitu aja gitu. Entah alasannya apa atau mungkin akhirnya terus terang itu juga. Makanya jika teman-teman ini menyeken pengalaman kerja, kalau bisa ya perusahaan yang mungkin sudah tidak ada di sekitar. Umpamanya teman mau ngelamar di perusahaan ini tapi masih ada perusahaan yang di sekitar di sebelah-sebelahnya, sampai pakai pengalaman yang di sebelah-sebelahnya itu kayaknya pasti bakal ketahuan gitu loh, pasti bakal ketahuan. Ya usahakan kalau bisa pakai apalah scan perusahaan yang udah nggak ada di sekitar situ, di wilayah dekat-dekat perusahaan yang akan kita lamar gitu loh, ataupun yang sudah lama tutup gitu loh Mas ya. Jadi biar agak lebih gimana ya, biar agak lebih peluangnya lebih apalah, lebih luas lah peluangnya untuk masuk. Dan kalau bisa juga masuklah ke perusahaan yang belum ternama ya, perusahaan-perusahaan yang biasa yang sedang-sedang saja lah. Dan memang kita lihat perusahaan ini lagi butuh, pemanya dengar kabar PT ini lagi butuh apa ini, ada unitnya datang ini pemanya 100 unit atau 50 unit, pasti kan dia butuh operator banyak ya kan. Nah itu kesempatan Mas, masukkan aja lamarannya situ gitu. Itu kemungkinan besar yang nggak terlalu dipermasalahkan gitu loh, istilahnya intinya bisa mancal gitu aja pasti gitu. Itu peluang Mas. Kalau memang sekali Mas gagal ya lanjutkan lagi aja, entah berapa bulan kemudian masukkan lagi kalau ada lowongan gitu Mas. Banyak kok teman-teman saya, dan bahkan yang sudah saya bimbing ya, dia dari nggak pernah sama sekali buat unit, saya bimbing seperti itu ya. Ini bukan mengajari ya, ini tergantung keberanian sampean aja gitu, keberanian sampean menanggung resiko gitu loh, entah di blacklist sama perusahaan, tapi kayaknya jangan enggak ada macam di blacklist itu. Nah, yang penting sampean udah tahu teori, bisa bawa unit ya. Kalau pengalaman kerja itu bisa diatur sebenarnya masalah itu gitu loh. Itu saya ngasih masukan aja, bukan saya mengajari, tergantung mental sampean berani nggak menanggung resikonya nanti gitu loh. Ya terus ya seperti itulah pesan saya Mas ya, masalah scan itu sebenarnya ya masalah sepele sih sebenarnya itu kalau menurut saya sih. Kalau di perusahaan-perusahaan yang kelas-kelas ke bawah itu nggak terlalu dipermasalahkan, itu pasti lolos asalkan bisa mengikuti tes-tes selanjutnya sampai MCU, pasti lolos. Semoga bisa bermanfaat Mas, bisa dipahami Mas ya. Kalau memang mau scan ya scan saja gitu loh. Tapi itu untuk lanjutannya persiapkan untuk diri Anda untuk mengikuti tes lolos sampai MCU gitu. Ya, semoga bermanfaat ya video ini. Saya hanya singkat saja karena saya menyalakan waktu ya, pas hujan gerimis ini, jadi ada parkir sebentar. Saya sebagai kesempatan sedikit saya bikin konten ya. Saya akhiri dulu Mas ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan sedikit tidak nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.